Hari ini hari ketiga saya di Mojokerto. Di belakang saya ada peta Pulau Madura. Pulau Madura terkenal dengan julukan Pulau Garam. Pagi ini saya akan menuju Pulau Madura melalui Surabaya. Tujuan saya ke Pulau Madura ingin melihat sebuah objek wisata yang beberapa tahun silam pernah viral, yaitu Bukit Jeding. Rekaman video di belakang saya ini adalah penampakan Bukit Jeding pada tahun 2021 yang begitu mempesona. Bagaimana penampakannya di tahun 2024 saat ini? Yuk kita eksplor sama-sama. Kali ini saya masih ditemani tante saya yang sangat baik hati dan penuh kesabaran menemani saya. Bagaimana keseruannya nanti? Ayo ikuti terus saya ya. Dari Mojokerto saya menuju ke Surabaya melalui jalan tol Mojokerto-Surabaya. Ini suasana jalan tol menuju ke Surabaya cukup ramai tapi tidak terlalu padat. Satu jam perjalanan di jalan tol, akhirnya kami sampai di Krukut, Surabaya. Kedatangan kami disambut dengan hujan deras. Sekarang kami kembali dihadapkan pada kemacetan jalanan kota Surabaya, mengingatkan saya pada kondisi jalanan di Jakarta. Saat seperti ini, saya jadi ingat jalanan kota Mojokerto yang lancar jauh dari kebisingan lalu lintas. Sekarang saya memasuki jalan jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jalanan di jembatan Suramadu alhamdulillah sangat lancar. Inilah suasananya. Sayangnya saat itu cuaca sedang hujan, sehingga pemandangan Selat Madura dari atas jembatan Suramadu tidak kelihatan jelas. Dari jauh, tampak menjulang tinggi tiang-tiang jembatan berdiri dengan angkuhnya. Setelah berkendaraan selama 20 menit di jembatan Suramadu, dari kejauhan Pulau Madura tampak sudah.
Keinginan saya bisa terwujud berkat tante saya yang baik hati mengajak saya ke Pulau Madura. Saya berpikir selama ini Pulau Madura adalah pulau yang gersang dan panas. Ternyata anggapan itu tidak benar. Di kanan kiri jalan tampak hamparan sawah yang menghijau, sama seperti pemandangan di Pulau Jawa. Sekarang saya memasuki kota Bangkalan. Suasana kota Bangkalan mirip Mojokerto loh. Lalu lintasnya di kota ini tampak sangat lancar. Saya sekarang keluar dari pusat kota Bangkalan. Jalanan mulai menyempit menuju ke Bukit Jedih yang terletak di Desa Jedih, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini saya memasuki jalanan yang tidak beraspal. Kanan kiri jalanan tampak sawah yang luas. Di kanan kiri jalan tampak hamparan sawah yang menghijau, sama seperti pemandangan di Pulau Jawa. Semakin jauh berjalan, jalanan yang tidak beraspal itu semakin bergelombang, sehingga kami di dalam mobil sempat terguncang-guncang. Jalanan semakin sempit. Di kanan kiri tanaman perdu di pinggir jalan hampir menutupi jalanan. Saya sempat khawatir kemungkinan kami salah jalan. Apalagi saat itu mobil kami satu-satunya mobil yang melewati jalan sempit itu. Ternyata kita tidak salah jalan nih. Dari jauh sudah terlihat bukit berwarna putih. Sepertinya itu Bukit Jedih. Tapi untuk sampai ke sana gak mudah loh. Jalanannya sempit, berbelok-belok. Cukup merepotkan pengendara mobil kami, sehingga dia harus lebih berhati-hati. Setelah hampir 1 jam bergelut dengan jalanan yang sepi, bergelombang, dan berkelok-kelok, dan bukan aspal ya, tanah. Akhirnya sampai juga kami di Bukit Jedih. Bukit Jedih merupakan tambang kapur aktif yang dimanfaatkan menjadi tempat wisata. Pemberitaan di berbagai mass media, Bukit Jedih cukup heboh, menggambarkan keindahan bukit tersebut. Ketika kami sampai, saya sempat merasa was-was loh, karena suasana tempat itu sangat sepi sekali, tidak terlihat manusia satu orang pun. Saya tiba-tiba merasa seperti di dunia lain, karena saya belum pernah melihat suasana alam seperti itu.
Kembali lagi saya berpikir, mungkin kami salah jalan. Kami mencoba keluar dari mobil untuk melihat sekeliling. Ada rasa kagum sekaligus ngeri ya, melihat sekeliling yang tampak asing seperti di planet lain. Seorang laki-laki muda mendekati kami. Dia mengarahkan kami agar menuju ke suatu tempat. Gelagatnya cukup mencurigakan, membuat saya khawatir lagi. Yang membuat saya tenang, tante saya tidak terlalu khawatir. Beberapa saat kemudian, saya paham. Ternyata dia seorang guide lokal yang sudah biasa memandu para pengunjung. Dari atas ketinggian, saya melihat ada bekas kolam yang sudah mengering. Sepertinya itu kolam renang. Kolam renangnya sekarang sudah tidak ada lagi ya. Ternyata itu memang bekas danau buatan yang sudah tidak terpakai lagi. Hal itu saya ketahui beberapa waktu kemudian melalui mass media. Pada tahun 2021, Bukit Jedih ini pernah mencapai kejayaannya dan dikunjungi banyak wisatawan dari berbagai daerah. Entah karena apa, tempat ini kemudian tidak terurus. Akhirnya di tahun 2024 sekarang ini terbengkalai seperti ini. Membayar tiket masuk 10.000 per orang, dengan diantar pemuda tadi, kami menuju ke goa-goa yang ada di dinding Bukit Kapur. Saya mencoba memasuki goa yang tidak terlalu dalam itu. Awalnya ada rasa was-was ya, takut jika goa tersebut runtuh. Tapi pemuda itu menenangkan kita. Suasana di dalam goa buatan akibat penambangan di dinding bukit tampak sangat menakjubkan. Berada di dalamnya seperti berada di dalam bangunan gedung bertingkat dengan pilar beton penyangga yang sangat kokoh. Guys, lihat deh langit-langit gua ini. Warnanya putih kehijauan berkilau seperti untayan zamrud. Tambang yang memotong dinding gua menggunakan chainsaw untuk dijadikan balok kapur sebagai bahan bangunan.
kapur tersebut, kami pun meninggalkan tempat dengan menempuh jalan yang lain. Ternyata jalanan pulang sama loh seperti jalanan pada saat kami menuju ke tempat ini. Jalanannya sempit, berkelok-kelok, tanah ya. Bahkan kami sempat tersesat di jalanan buntu. Oh ya guys, penduduk asli Madura sangat sopan dan ramah ya. Dengan senang hati mereka memandu kami yang tersesat keluar dari jalanan yang tak bertuan itu sampai di jalanan umum. Satu catatan nih mengenai kondisi perumahan di desa tersebut. Meski lokasinya terpencil dengan kondisi jalanan yang penuh semak, dikelilingi tegalan, tetapi rumah di sana, di daerah ini bagus-bagus dan bersih dengan ciri khas bangunan modern. Seperempat jam kemudian, akhirnya kami memasuki kota Bangkalan lagi. Seperti kebiasaan perempuan, kami pun mampir ke sebuah toko oleh-oleh khas Madura ya, untuk membeli oleh-oleh. Dan ini suasana tokonya ya sahabat-sahabat. Mereka menjual snack-snack, kecap, petis, terasi, semua cita rasa khas Madura dan kebanyakan homemade. Oh ya, mereka juga menjual batik-batik Madura yang punya ciri khas tersendiri dari corak dan warna. Setelah berbelanja oleh-oleh, kami sempat makan siang di rumah makan Bebek Sinjai yang sangat terkenal itu. Bebek gorengnya memang nikmat sekali, juga sambelnya punya ciri khas tersendiri ya, lain dari yang lain. Bikin ketagihan. Setelah makan siang, kami mampir ke Surabaya. Karena hujan lebat lagi, kami tidak bisa meneruskan jalan-jalan di Surabaya. Hanya kami mampir di satu tempat saja, di Genjeran, untuk membeli ikan asin. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjalanan saya di Bukit Jedi Madura. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalam.